bersyukur pada pagi ini Bapak telah memberikan kami untuk kita sampai bersama-sama untuk mengikuti pelatihan bersama dengan trainer kami Pak Marcel. Ya Bapak, berkatilah pada kesempatan pagi ini kami bersama-sama untuk mendapatkan sharing ilmu dari Pak Marcel. Allah Bapak yang baik, masih banyak teman-teman kami yang belum sampai. Kiranya Bapak mengantar mereka sampai dengan selamat dan dapat bergabung dengan kami. Terima kasih ya Bapak, Tuhan Yesus Tuhan dan antara kami dalam syukur. Amin. Amin. Setiap pagi Bapak Ibu, Pak yang di belakang kelihatan Kelihatan. Ngapain dua-duaan? Oke Bapak Ibu, saya kayaknya nggak berani ngomong jadi trainer dan lebih baiknya saya bilang sih sharing ya, sharing pengalaman saya sih nggak bilang saya udah expert di mind map tadi itu saya lupa pastinya bulan apa ya, bulan apa kali ini pas kita dapat training mind map tahun lalu. Oke, pertengahan tahun lalu itu pas pertama kali dikasih trainingnya di kelas ya, saya anggap itu semua ide bagus ya, wah ini oke nih bisa dipakai, cuma ya begitu udah balik lagi ke rumah sibuk baca kerjaan itu cuma jadi ide doang gitu. Kalau belum mulai dipakai, jadi saya nggak bilang saya udah expert, saya paling nggak sih sharing sejauh mana saya udah pakai. Nah sejauh yang saya pakai sih itu positif, maksudnya benar-benar ada, saya merasa ada manfaatnya. Jadi mudah-mudahan saya sharing apa yang saya sharing hari ini bisa juga bisa jadi manfaat buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita ngomong mind mapping, saya pikir teorinya nggak akan banyak-banyak. Kalau pas dapat training yang tahun lalu, pertengahan tahun lalu, itu banyak ngomongin teori, konsep-konsep kayak otak kiri, otak kanan. Itu masalah saya bukan orang neurologis, saya kan orang teknik. Jadi yang ngomong aja, kayaknya Bapak Ibu juga pasti udah familiar sama yang namanya mind mapping. Gitu. Dan nanti kan simpelnya cuma hanya sebuah gambar, ada cabang-cabangnya, itu kan buat elaborate ide. Walaupun sebenarnya idenya sih bukan hanya sekedar elaborate, tapi dia juga bisa capture idea. Awalnya pas si Pak Johan, Pak Johan datang karena dia agak terlalu condong promosi ya di iMind, jualan software iMind Map. Jadi saya pikir mind map sendiri itu bukan punya Tony Buzan, karena itu dia jualan iMind Map itu punya Tony Buzan. Nanti kalau Bapak Ibu mau cari tahu Tony Buzan siapa, tinggal googling Tony Buzan. Saya pikir hanya cuma jualan doang nih. Maksudnya Tony Buzan kan mungkin punya perusahaan jualan software. Ternyata pas saya cari-cari googling, oh Tony Buzan ini memang yang bikin si mainnya. Idenya dari akhir tahun 60-an. Gitu. Saya jadi keinget lagi tiba-tiba, oh iya dulu SD, tapi saya lupa. Saya pernah diajarin dulu pakai mind mapping. Cuma ngajarin cuma sekilas. Kasih tugas bikin mind map itu selesai, jadi cuma sekali doang. Jadi mind mapnya nggak benar-benar dipakai. Akhirnya saya baru mulai benar-benar pakai tuh sekarang. So pas SD hanya sekali itu sambil lalu. Kalau Bapak Ibu tanya apa sih? Ini ya, terlalu kecil Bapak Ibu. Takutnya terlalu kecil. Besar. Oke. Bapak Ibu nanti saya copyin juga slide-nya. Maksudnya Bapak Ibu bisa copy slide-nya. Ini kan kita akademisi semua. Bisa akademisi kan bilang kalau nggak ada bukti yang berisnya apa gimana paper, saya akan kumpulin 12 paper ya, mungkin sedikit yang ketemu ya dari hasil nyari-nyari riset, itu saya bisa copy ke Bapak Ibu juga. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu baca dari paper itu sekilas, mereka ngomongin gimana mind mapping dipakai, itu hasilnya positif. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, mungkin kalau dari contoh paper yang saya lihat sih lebih banyak ngomongin penerapannya di writing skills. Mungkin teman-teman dari UDE banyak pakai. Walaupun di yang lain juga masih pakai. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomong secara konsep, kenapa mind mapping? Kayaknya Bapak Ibu juga udah pasti familiar ya. Alasan utama kita mau pakai mind mapping karena kita kadang-kadang kesulitan mau mengelaborasi ide. Bukan hanya mengelaborasi ide, tapi juga menyampaikan ide. Nah, kalau saya cepat aja di bagian depan sini. Di sini saya nampilin 4 slide. 4 slide ngomongin tentang mulai dari what are mind mapping, why, what, how.
Ini 4 ini saya sebenarnya nggak usah ngomongin lagi, Bapak Ibu pasti udah tahu dan agak boring. Nah Bapak Ibu, hari ini sebenarnya saya pernah ikut juga training dari RRC ngomongin tentang teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan kan bicara tentang kita nggak pakai fasilitas sekarang nih digital, multimedia, video, gambar itu untuk proses pembelajaran. Tapi pas kita ngomongin mind mapping, ada satu hal yang bikin maksudnya trigger saya. Trigger saya itu maksudnya kalau Bapak Ibu lihat dari slide pertama sampai 4, semuanya polanya sama. Polanya sebenarnya Bapak Ibu sadar nggak? Ini kayak yang saya nulis di papan tulis. Kita masih zaman, saya juga masih produk lama gitu, Bapak Ibu. Ya kita masih konvensional, nulis di papan tulis, nulis di whiteboard. Dia tuh benar-benar jadi OHP, jadi presentasi. Jadi sebenarnya masa yang saya tampil di depan ini secara fundamental, walaupun saya pakai teknologi sama, nggak berubah. Padahal kan ceritanya kita ngomongin gimana sih kita sama-sama akademisi, sama-sama ngajar. Nah, gimana sih kita bisa mancing mahasiswa belajar lebih, maksudnya bisa involve. Jadi itu saya nyampein ide-ide kita dalam waktu sesingkat mungkin, tapi mereka dapat ide. Nah, jadi secara fundamental sama. Jadi problemnya masih sama sebenarnya. Padahal mind mapping itu mau mengubah fundamental. Jadi pas saya pakai mind mapping, saya melihat mind mapping itu nggak sekedar hanya tools, tapi itu sebuah ide. Maksudnya kayak metode baru. Nah, Bapak Ibu, saya ambil 2 quotes ini. Ini nih 2 quotes ini. Sebenarnya 2 quotes ini saya maksudnya ada satu quotes yang saya mau cari. Saya sempat baca, tapi saya lupa baca di mana dan siapa yang quotes. Ya, 2 ini saya mendekati yang quotes yang saya lihat ini. Intinya quotes yang saya lihat itu bilang kita, jadi bilang ironis sekali, kita minta anak kita belajar, tapi kita nggak pernah ngajarin mereka caranya belajar. Ya saya awal-awal baca sih kayaknya agak aneh, cuman pas kita baca lagi, belajar kan kata kerja, nanti kan ada sebuah proses. Sebuah proses dia ada metode berarti harusnya ada best practices. Nah 4 slide tadi, kalau saya persingkat jadinya seperti ini, pakai mind mapping. Ini jauh, buat saya jauh lebih simpel. Pas saya ngejelasin ke mahasiswa misalkan, ini juga lebih involving mereka dibanding saya pakai teks kayak begini. Biasanya saya pakai begini, tahan 15 menit saya sendiri kalau ikut training, dan itu saya ngantuk. Gitu. Ini saya sendiri ya, apalagi mahasiswa. Jadi fair-fairan. Nah kesalahan saya di awal waktu pas saya terapin mind mapping, saya mulai terapin mind mapping itu semester kemarin, di akhir semester kemarin. Nah itu saya pakainya model yang begini Bapak Ibu. Saya masih kirinya teks, kanannya baru ngomongin, kanannya tambahin mind mapping. Jadi kesalahan saya masih pakai fundamental yang lama. Saya masih belum berubah. Jadi saya masih taruh mind mapping itu kayak additional tools. Kayak misalkan saya taruh pada gambar. Sebenarnya kan kalau basis teks panjang dari ini, saya masukin gambar, saya masukin video, paling masih gitu-gitu juga. Agak boring. Baru akhirnya saya ganti seperti ini. Tuh. Nah, sejauh ini saya nggak ngomongnya terlalu cepat kan, Bapak Ibu? Bisa ditangkap kan maksud saya? Jadi 4 slide di depan sini saya maksudnya sih mau ngasih tahu fundamental yang lama, juga kesalahan saya. Nah, yang semester baru ini saya mulai aktif kayak begini di proses belajar di kelas saya. Oke. Yes. Saya sudah tadi yang saya tangkap bahwa mind mapping itu tidak hanya sekedar tools, tetapi suatu metode. Dan metode itu saya tangkap sebagai metode pembelajaran. Nah, biasanya kalau konvensional kita gambar, ada satu center atau subjek pembicaraan atau subjek pelajaran. Kemudian kita membuat contoh-contoh. Dan itu sebenarnya bukan mind mapping yang akan kita pelajari. Mind mapping yang kita pelajari itu maksudnya konvensional. Metodenya itu yang seperti apa? Maksudnya konvensional di sini, maksudnya model text based seperti ini. Text based seperti ini kan kalau Bapak Ibu lihat
Di sini kan saya punya 4 slide. 4 slide ini kalau kita lihat, ya memang sih ini kan saya kasih contoh slide yang agak kurang bagus. Biasanya kan kalau kita diminta tulis dengan keywords-nya aja di poin-poin, poin. Nah problemnya dari slide yang putus-putus ini ada 4 slide. Kadang-kadang pas kita udah selesai ngomongin yang slide sebelumnya, kita lanjut ke slide sebelahnya, lanjutan lagi. Kadang-kadang si mahasiswa bisa kayak disconnect atau putus, lupa sama yang sebelumnya. Nah kalau kita pakai mind mapping, 4 slide ini saya jadiin satu. Langsung. Jadi pas kita bahas, ya betul. Betul. Jadi saat kita ngomongin cabang yang mana, mereka tetap terkoneksi sama yang sebelumnya kita bahas. Jadi intinya sih yang mau disampaikan dari mind mapping, ide dari mind mapping itu kita dapat scope yang besar, wide angle, tapi kita juga dapat deep ya. Gitu. Beda sama kita bikin dot point. Itu yang disebut Yes, betul. Buat saya sih metode baru sebenarnya kita dari tahun 60-an gitu. Cuma sampai hari ini kan kita makainya masih itu kayak suplemen tambahan. Kayak istilahnya kita bilang teknologi baru itu maksudnya kita yang tambahin itu kayak masukin insert gambar lah. Jadi itu bukan yang utama. Kita masih nggak merubah style. Sampai di sini oke? Banyak ya. Ya, tadi kan sharing, jadi aku harus interupsi Bapak Ibu sebentar. Ya. Jadi misalnya kita buat ini mind mapping ini kita buat materi untuk misalnya ini misalnya kan cabangnya banyak gitu kan ya. Lalu misalnya di penulisan ini kan saya membuat lagi jadi yang besar ini bisa makinnya ininya. Nah ini bisa dari klik-klik gitu. Jadi artinya begitu kita klik paling besar yang keluar itu adalah yang cabang-cabangnya lagi tetap paling besar. Lalu saya mau balik lagi ke yang utama, bisa diklik gitu loh. Oke. Software yang nanti kita praktekin itu belum sampai bisa begitu, tapi kurang lebih semi udah bisa. Nanti saya kasih tunjuk caranya. Kalau di PPT kan satu kuat. Yes. Ya, Pak Marcel, saya ingin pemahaman yang jelas, yaitu begini. Kalau dulu saya juga mendapatkan namanya model decision tree, ya. Terus tahun 80-an saya mendapatkan juga Ishikawa diagram, diagram pelangikan. Nah ini bedanya atau kesamaannya atau bagaimana dengan mind mappingnya? Karena mau explore toh, kita mencoba untuk explore masing-masing poin, gitu gimana Pak? Kalau dari pengalaman saya, mind mapping itu sendiri lebih ke decision tree ya, decision tree, tapi konsepnya sedikit berbeda. Kalau Ishikawa kan lebih cari cause and effect ya. Iya, cause and kita effect. mau cari sumber masalah. Iya. Jadi kalau Ishikawa mungkin lebih limited penggunaannya. Oh, ini berarti kalau luas kan tidak ada batas ya? Sebenarnya tidak ada batas. Batasnya itu dari kita sendiri. Saya anggapnya kalau kita pas lagi bikin mind mapping itu mirip kayak dikasih Lego. Lego kan simpel potongan. Mau kita makin kayak gimana itu terserah kita. Oh. Jadi kompleksitasnya itu tergantung dari ide kita yang mau dielaborate. Sebenarnya juga kalau kita lagi bikin mind mapping tidak ada benar salah. Jadi hanya seberapa efektif kita bisa pakai. Nah, tujuannya dari mind mapping kan gimana kita bisa kembali idenya, misalnya scope-nya luas, maksudnya masih dalam konteks ya. Scope-nya bisa dapat luas, tapi kita nggak kehilangan detail. Nah, itu efektifnya kita bisa lihat dari sini. Ya. Terima kasih. Oke. Nah, Bapak Ibu, supaya nggak bosan, saya ada video. Video ini dari TED. TED mungkin saya nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar TED nggak? TED. TED itu dari teknologi. Ya. Oke. Entertainment sama desain. Ini ada Mrs. Hazelwender yang ini saya lihat sih seorang saintis, pastinya akademisi juga business owner. Dia ngomongin soal mind mapping. Ngomongin mind mapping dan dia kasih tahu manfaatnya mind mapping. Saya tahu begitu.
Oh iya, Bapak itu video 15 menit. Oke kan? Mind mapping is a method by which you can make notes, take notes, and help your memory because you're working in a way that helps your brain instead of gets in the way. I spent most of my life worrying about whether I was going to remember things. I had parents who had wonderful memories and other people in my family, and mine wasn't. So, I went to college, 4 degrees, including a PhD in mathematics. Obviously, I spent lots of time listening to lectures. I had thousands and thousands of pages of notes. I worried so much that I would forget something that I felt like I had to write everything. But whether you handwrite it, like I did, which ended up with a callus on the finger, or you type it, you're still just transcribing. You're not thinking about what you're hearing or reading. You're not organizing it the way your brain needs to organize it so that it will remember it better. So that you can learn it, store it, and then retrieve it when you want to. And that's really important, being able to retrieve it. So also when you are writing so fast, typing so fast, you're not paying lots of attention. And all of a sudden people around me would laugh and I go, what did he say? What did she say? Because I've missed it. You're not really hearing everything. You can't write as fast as someone speaks. So this is a mind map. This is a handwritten mind map. It's the kind that I recommend to most people to do. It's much better to do them at least when you're first learning, but even later with just a plain piece of paper and a pencil or a pen. The idea is that you are doing something very visual. You're also using kinesthetic. You are using your hands, your arms. You're thinking about this whole thing as you're going. You're developing something that starts in the center and builds out radially. So in the center goes the topic. It could be the name of someone you're listening to. It could be the title of a book. It could be a question that you're trying to brainstorm. And then you build out just free form, and you only put down what's important to you. So each person's mind map, even of the same talk, of the same book, will be very different. Because what you want to remember, what's important to you, is going to be different than someone else. And that's wonderful. It's very personal. And notice also, you put down single words or short phrases. This isn't whole sentences or paragraphs. Do you think you store in your brain paragraphs? How about sentences? What about those outlines? You know, you spend a lot of time in school, Roman numeral 1, A, B, C. Remember that? Do you think that's what you store in your brain? I don't think so. You store images, you store key ideas, you store the connections between the things you're learning and things you already knew. So, shortly after I finished my 4th degree, I learned about this thing called mind mapping. I had never heard of it before. This, as you can see, is a piece of a mind map. In fact, it's the part of the mind map of my talk. But there I was learning about it for the first time. And first I felt great regret because, boy, would that have saved me time and helped me a lot when I was taking notes and trying to learn things, and especially getting ready for tests or being able to tell somebody else about what I heard. And then I started to get angry. How come I never came across this before? How come nobody had ever shown me this thing called mind mapping? And as I researched it, I found that there were places around the world where things were being talked about. In England, they were doing a lot of it, and in Australia, but we hadn't heard very much about it here. And I finally felt very grateful that I had finally, because it works like the brain works.
my research published way back in 1975 proved how important the visual and kinesthetic is to people understanding mathematics. And now I have found a tool to apply in all kinds of curricula and all kinds of subjects, not just mathematics. So we need to be able to do something to help our brain, to work with our brain rather than against it. And the way a mind map works, it's compact, it's all on one page. You only write keywords or short phrases. But those trigger words, those key words, trigger for you the bigger idea. So you learn to pay attention to what you're reading or what you're hearing and write down what's most important so it triggers the bigger idea. So later, when you want to think about it and talk about it, you can easily do it. I was attracted because of what it does for academia, but I used it all the years in business too. Every meeting with a customer, every sales meeting, every one that you go to. Fantastic way to take notes and to explain it to someone else. So here is how it works. You take a piece of paper horizontally. The reason it's horizontal is so that while you're writing and while you're reading the word, most of the words are facing the way we usually read. By the way, it shouldn't have lines, but if you can't find a piece of paper without lines, then don't worry about it. Just put it horizontal and ignore the lines. Write down keywords, write down short phrases, and very important, the connections between these. You build out radios, so in the center is the topic or the name or the person or the question, and you build out completely free form. Writing, doing your branches and writing what's on it, whatever works for you. And sometimes there was a subject you were paying attention to and writing something on one branch, and suddenly later something else comes up, or you think of something, you go back and add it to that branch. Completely free form, again, very personal, the way it works for you. So you can go back to looking at it. You are thinking, you're not blindly documented. You're not blindly transcribing something. You're thinking about how does it fit together, how does it work, and how will I remember it when I need to. So I'm going to give you a couple of examples, and I think it'll help you really understand how this works. And I chose 10 examples because I think you might be familiar with it. The first example I thought I'd share with you is Dan Barber's talk about how I fell in love with a fish. Now here is the way I would have done it the old-fashioned way, right? I would have written everything down, line after line, just following what he said. And how would I explain that to someone else? I have to read the whole thing. How would I find a particular point that I want to remember? I have to read the whole thing, just like studying and going back through exactly the same things you heard the first time. But here is the mind map of Dan Barber's talk, how I fell in love with a fish. So if you look at the branches here, first he was a chef and he served a lot of fish. And he fell in love with a particular fish because he understood it was sustainable. And he did a little more research and he found out that they were feeding the fish 30% chicken. And he decided, it's not sustainable, and he fell out of love with that fish. So later he tasted a fish that was overcooked and still delicious. He fell in love with fish too. And this fish was so amazing that he even ate the skin, which he said he never did before because it was delicious. And he went to talk to Miguel. Miguel was the person who he understood ran the fish farm. And Miguel said, I don't really run a fish farm. I run a sanctuary for birds, and there are lots of fish there. And I don't have to bring any food for the fish. It's all natural. They just eat what they naturally eat, and the water is clean and everything. So Dan Barber learned a lot about this and learned a lot about agriculture, and he has recommendations on it.
But what was most important about his talk is that I noticed he asked questions, really, really good questions. And it was the questions that gave him the insights. He asked questions about what is sustainability. He asked the question, how could an overcooked fish taste this good? How could a fish that is overcooked taste this good? And then he asked, why do flamingos fly so far for their food? So it was about the questions. They are what helped him understand the whole issue and then be able to share it with us. And you see, a mind map allows me to explain it to you. You can follow what I am saying. Let's do another one. Sir Ken Robinson has done a number of talks. He talked about creativity in schools and claims that schools are killing creativity. And here again is my little hand-done mind map. And I do recommend that when people are first learning them, they do that. But you'll find even later, even after you get really good at it, just grabbing a piece of paper and a pencil that's handy at the moment you want to take notes, you'll do that all the time. You won't have to worry about doing it so in any special form. But of course, when you want other people to read your handwriting, sometimes it's not so good. I admit that. So I do put it sometimes into a computer program, and there are lots of them, and that allows other people to read it as well. So Ken Robinson is the one who talked about creativity in school, and he said that the good thing about children is that children aren't afraid to be wrong, and so therefore they're more creative. But we kind of school some of that out of them. He also had some wonderful quotes that I wanted to remember. One of his quotes had to do with the fact that if insects were gone, he said all life would be over. But if humans were gone, the rest of life would flourish. I thought that was pretty good, and I wanted to make sure I remembered it, so it's one of my branches. He also talked about the use of jokes, and he had lots of jokes in his talk. And there were so many jokes, and I also wanted to keep track of some of them, so I put a branch out there for jokes that I wanted to remember. One of them was, imagine for a moment that you're an English teacher, and you have 9-year-old Shakespeare in your class. How are you going to handle that? Right? So here I have a mind map where I showed what was important to me in his talk. And being able to do that on a mind map allows you to be able to pay attention to just what you want, write down just the things that you care about. And there they are, ready for you to explain. And he wanted creativity at the top of the pyramid along with literacy. And I'm reminded of that when I look at the mind map. So what about you? Maybe you're feeling a little angry too if you have never heard of this before. Maybe you're thinking you could have been helping your brain all along. Or maybe you knew about this bit, but never really paid attention and learned to use it. It takes some practice. Anything new that you do takes some practice. So I challenge you now to practice using mind mapping, and you'll really be helping your brain. I have one last little story or anecdote to share with you. And that is that some years ago, I was asked to help my young granddaughter who was not doing well in social studies. And I went over to help her, and I showed her how to mind map. And she mind mapped the chapter about the U.S. government, and the next day she got an A, the first A she'd ever gotten in social studies. It was very exciting. So 2 days ago I called her, and I asked her, hey, do you remember that day I came over and showed you mind mapping? And she said, I sure do.
We had all these colored pens and we drew this picture, and I really understood that chapter, and I did very well on the test the next day. And I kept using it in school, especially in high school. So I challenge you, not only for you to practice mind mapping and learn it better, but share it with some others. When you do that, you will internalize it better and be able to use it better. Teach someone else, and especially teach some children to use mind mapping. Thank you. Oke, Bapak Ibu, tadi Mrs. Lockner itu udah explain semua yang harusnya saya ngomongin. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum familiar sama TED, ini kita supaya yang saya suka dari TED, dia bisa ngundang tokoh-tokoh expert di bidangnya, dan mereka diminta untuk presentasi 15-20 menit. Jadi biasanya kita kalau mau belajar cara presentasi yang bagus, kita bisa sering nonton TED. Nah, TED itu diminta tokoh-tokoh bisa sampaikan ide-ide mereka dalam waktu sesingkat itu tadi 15-20 menit. Kalau ada slide pun, slide-nya sederhana, jadi mudah dimengerti. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita lihat, mudah-mudahan dari video tadi udah bisa memberi gambaran untuk apa yang kita mau training hari ini ya, kalau kita pelajarin hari ini. Dan saya mau share. Oke, Bapak Ibu, di desktop Ibu, kita mulai exercise pertama untuk menggunakan software IMindMapping. Di desktop Ibu ada software yang namanya IMindMapping. IMindMapping di desktop. Software-nya sih kita beli di kampus. Kampus sudah milikin. Kalau nanti Bapak Ibu mau copy, bisa kita kasih. Dari vendornya sendiri bilang terserah, bebas mau di copy ke mahasiswa sesuka hati. Jadi maksudnya kita udah beli jumlah banyak, dia bilang karena buat education, jadi kan bebas kita distribusi. Selama itu tujuannya untuk pendidikan. Nah, versi yang dikasih ke kita itu versi 7. Sedangkan kalau yang terbaru sekarang versi 11. Cuma kalau ditanya karena versi 7, pas saya kita tanya, dia bilang dari hasil survei mereka, versi 7 itu paling disukai sama anak-anak buat di sekolah pendidikan. Jadi versi 7 agak reserve sama mereka buat khusus pendidikan. Bapak Ibu, sorry, saya tak punya asisten soalnya, jadi saya bingung, jadi nggak tahu. Bapak Ibu berhasil login kan? Oke. Soalnya kan ada di iPad ya. Tinggal double klik. Untuk exercise 1, saya akan berikan topik. Nah, Bapak Ibu sudah masuk ke sini semua? Ya. Oke. Kalau sudah, kita mulai klik di new mind map. New mind map. Nah, Bapak Ibu, di sini central idea. Ini central idea biasanya sih direkomendasi itu sebuah gambar, bisa sebuah kata-kata pendek ya, maksudnya keywords, ide, atau short phrases ya. Nah, kalau saya baca-baca guys, dari literatur yang saya baca, idenya sebenarnya kalau di mind map itu bukan yang central idea aja. Kita bisa kadang-kadang nulis visinya, maksudnya solusi yang kita mau kejar. Jadi central idea itu bisa berupa solusi atau target akhir yang kita mau kejar. Nah, kadang-kadang mereka bilang bisa diganti pakai gambar. Maksudnya bisa diganti pakai gambar. Misalkan kalau dia ada kasus diterapin di bank misalkan lagi mau observasi kenapa mereka punya penjualan turun, salesnya turun, bersaing sama bank lain. Jadi bisa pakai gambar di tengah, gambar misalnya sebuah bank kecil, misalnya yang gambarkan tuh sukses banknya, bisa seperti itu. Intinya central idea. Jadi kalau di konsep dari mind mapping, modalnya ke solusi dulu, baru cabang-cabangnya itu mengarahkan kita untuk ke solusinya, ke solusi. Nah, Bapak Ibu bisa pilih di sini. Di sini mau central image-nya pakai yang mana? Anggapnya saya pilih yang di sini ya, jelas. Choose. Itu muncul seperti ini. Gak ada yang kesulitan, Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu klik di halaman putih di sekitarnya, ini kan jadi kelihatan tulisan Central Idea. Kalau kita klik lagi, ini untuk kita edit. Nah, kalau mau editnya, misalkan Central Idea kita mau tulis ide kita, terserah apapun itu, Bapak Ibu tinggal klik di icon Central Idea-nya, dia itu langsung ketik aja. Misalnya saya mau ketik main camping. Gak ada yang kepikiran kan Bapak Ibu? Nah, di sini kita bisa ngatur, ya ini sih simpel ya, bold, italic, atau di sini mau underline. Di sini juga warna, kita bisa pilih ukuran font dan jenis fontnya. Kalau Bapak Ibu misalkan mau ketik phrases yang agak sedikit panjang, mau bikin ada istilahnya enter ke bawah line baru, itu bisa pakai shift enter, shift enter, shift enter. Shift enter. Untuk apa itu? Itu untuk pindah line baru. Itu testing. Bos, saya sendiri, oke, bebas. Oke, sampai di sini nggak ada yang ketinggalan kan Bapak Ibu? Ketinggalan? Ini maksudnya kalau mau pindah ke baris baru, karena kalau kita pindah baris baru kan mau di-word enter. Sedangkan di sini kalau kita enter artinya selesai, maksudnya kayak kita submit tulisannya. Nah, supaya bisa ke bawah, kita pakai tombol shift, kita kan menekan enter. Nah, seandainya Bapak Ibu udah keburu enter nih, udah jadi begini, tinggal double klik untuk kembali. Jadi kalau misalkan udah keburu di enter, udah jadi begini, lalu Bapak Ibu mau edit, tinggal double klik aja. Jadi ntar kalau Bapak Ibu bilang apa, saya mau ganti fontnya, saya mau perkecil fontnya, saya mau perbesar fontnya, saya mau boldin, tinggal double klik. Sebenarnya sih nggak ada batasan sampai berapa karakter. Cuma kalau best practice-nya di mind map itu sebisa mungkin keywords. Karena tujuan dari mind map itu kalau kita tulis keywords itu supaya mancing kita punya ide, mengembangin ide. Jadi kita nggak terlalu terpaku sama teks atau paragraf. Main idea misalnya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini. Central ID ini udah berhasil di-create ya. Kalau udah terlambat, nggak apa-apa menyusun. Nah ini sekarang kita bikin branch pertama kita. Kalau Bapak Ibu arahkan kursornya ke tengah, ke ikonnya, nanti ada ruang navigation itu kayak menu seperti ini. Oke. Kalau diarahin aja kursornya, nggak usah klik apa-apa dulu, hanya arahin. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, ini yang tengah. Yang warna merah itu branch without box, branch biasa. Oke. Kita arahin ke tengah lagi. Yang kiri dan kanan ini sama, kiri dan kanan. Ini untuk branch with box. Oke. Jadi branch without box, branch with box. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau atur-atur dia punya branch, tinggal diklik ke branch-nya, klik di branch-nya. Nanti ada keluar menu lagi. Pokoknya navigation menu itu remote-nya kita. Sorry Bapak Ibu. Saya punya tenggorokan di daftar. Iya, dari nggak boleh minum. Jadi saya minta izin makan permen. Nah, di sini ada kayak tambah seperti itu, simbol plus. Nah, kalau Bapak Ibu klik di simbol plusnya itu, ini untuk kita atur. Ini dikliknya di klik tekan drag and drop ya, dipanjangin, diatasin, ke bawahin. Oke, nggak bingung? Nah, branch without box
Itu kan kita boleh tulis, intinya di setiap branch itu di main branch, ini kita kan mau bikin main branch dan main branches. Oke, di setiap main branches itu kan kita akan kasih keywords lagi. Kalau branch without box itu keywordsnya nanti akan tampil di atas branchnya. Kalau branch with box, keywordsnya akan muncul di dalam boxnya. Caranya sama, klik lagi di branchnya, langsung ketik aja apa yang keywords yang mau dimasukin. Misalkan kita bilang pick branch. Sama lagi, saya bisa atur fontnya, boldnya, ukuran fontnya, jenis fontnya. Kalau udah, tinggal enter. Yang di with box juga sama, branch with box. Bapak Ibu kalau ada yang ketinggalan, kalau masih tahu saya ambil Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau edit, tinggal double klik lagi. Oke Bapak Ibu, nggak ada yang bingung kan? Kalau kita mau bikin main branches, kita main branches itu cabang dari central idea. Jadi kalau kita mau bikin main branches, kita selalu klik ke central idea, lalu pilih yang tadi menunya, yang merah yang di tengah untuk branch without box, kiri kanannya kuning itu branch with box. Jadi tangannya di sini jumlahnya terserah. Itu untuk cabang dari main idea. Kita pertama main branchnya. Kalau untuk panjangin, tinggal ibu klik di branchnya. Oh, nanti kan ada muncul lagi menunya. Nah, yang kiri atas ada yang warna biru yang kayak tambah. Itu diklik aja, klik ditekan, di drag, ibu drag, tinggal mau panjangin kanan, kiri, bawah, bisa bu? Iya. Ya, yang biru tuh, yang biru. Itu berlaku baik yang branch without box dan branch with box. Oke. Ya, dibikin belit gitu. Bapak Ibu kami yang ketinggalan ya? Iya, betul. Ini udah bisa panjang-panjang ini. Jadi satu kali untuk yang ini tindakan Oke, Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu mau coba ganti-ganti warna dari si branch-nya, mau coba-coba ganti, tinggal klik lagi branch-nya, bisa pilih color silahkan. Klik lagi branch-nya, lalu di tombol di atas yang toolbar, cari yang ada kayak gambar simbol branch, klik di warna di sana. Itu Bapak Ibu bisa pilih warna untuk ganti warna.
Bisa Bapak Ibu untuk ganti warna cabang? Bapak Ibu gimana bisa berhasil nanti ganti warna? Oh ya Bapak Ibu tadi ada pertanyaan bagus. Kalau misalkan saya klik di sini, saya nggak sengaja udah bikin begini, meliuk-meliuk. Saya mau rapiin lagi. Pilihannya ada dua. Saya bisa delete branch ini, create branch baru, ketik ulang, atau saya bisa klik kanan, pilih branch up, saya pilih regular. Ini untuk perbaikin lagi. Kalau misalkan dia punya Undo nggak bisa ya? kenapa? Undo bisa juga. Undo, Ctrl Z. Desainnya. Gimana Bapak Ibu, ada yang bingung nggak? Terus Bapak Ibu, sekarang saya masuk ke child branch ya. Tadi kan ke main branch, sekarang ke child branch. Kalau ke child branch, saya klik di main branch ya. Sama lagi, yang merah tengah itu child untuk branch di box, kiri kanan yang kuning. Sorry, ini bukan kiri kanan. Yang kanan atas itu branch with box. Jadi saya bisa klik, muncul lagi cabangnya baru. Kalau Ibu mau di main branch punya multiple child branch, kita balik lagi ke main branch, pilih lagi branch berikutnya. Gimana Bapak Ibu? Nggak ada yang ketinggalan kan? Main branch, child branch. Kita jadi secara idea main branch, child branch. Branch with box, branch without box. Ya, betul. Klik lagi. Yang merah. Ya. Oke Bapak Ibu, untuk cabang antara yang merah sama yang kuning, kayak gitu doang. Kalau cabang itu selalu berbox. Cabang nggak selalu berbox. Yang merah yang nggak berbox. Iya, yang merah yang nggak berbox. Kita boleh bikin cabang nggak berbox atau cabang pakai box. Iya, klik kanan buat terapi. Pilih yang ini. Iya. Range up-nya pilih yang regular. Nah, kalau itu supaya kotaknya hilang, misalkan seperti yang di atas. Kotaknya hilang. Oke. Bapak klik di range with box-nya. Lihat ada yang abu-abu. Abu-abu. Kita buat settings. Klik di situ. Pastiin di format
formatting. Pilih yang convert. Ada convert, tinggal klik di situ. Nah itu dia akan convert dari box, without box, ke without box, ke box. Seperti nggak ada gambar. Ya. Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu udah punya cabang, itu cabangnya di Bapak Ibu mikir, saya ini kan cabang tanpa box, saya mau ubah jadi box. Nah, klik di cabang yang kita mau ubah, pilih di situ ada yang abu-abu, keluar lagi kan menunya nih, menu yang bulat, pilih yang ada yang warna abu-abu, itu settings, klik di situ, oke. Nah, pilih convert. Kalau awalnya without box, dia akan berubah jadi box. Kalau awalnya box, dia akan berubah jadi without box. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan boxnya kita juga bisa berubah shape-nya. Oke. Kalau Bapak Ibu klik di bagian yang branch with box, jangan lihat yang bulat ya, jangan lihat yang bulat, jangan lihat yang ini, lihat yang di sini. Ada icon kecil di bawahnya. Itu keluar nanti dilihat shape. Oke. Ini butuh sign kalau kita nggak boleh setting itu ya. Broadcast kita nggak pakai. Kita nggak pakai. Oke, ini nanti Bapak Ibu bisa main-main sendiri. Mau ganti warnanya di sini, mau ganti dia punya bentuk, shape-nya. Intinya sih kalau di Minecraft kan mereka bilang mau trigger otak kiri otak kanan, jadi kita selain interaksi juga aspek creativity. Nah, ini pengalaman saya share sedikit pengalaman saya. Waktu di akhir semester lalu saya kasih tugas mahasiswa untuk bikin mind mapping dari topik yang saya kasih ke mereka. Saya minta misalnya tolong bikin sedetail mungkin. Yang terjadi adalah parah, cuma yang sentra ya, lalu cuma cabang 3 atau 4. Padahal itu topik yang dikasih dalam. Begitu saya ganti kata-kata perintahnya, tolong bikin secantik mungkin. Itu baru it works. Nah, baru mereka mulai bikin cabang-cabang. Jadi kayaknya beritanya salah, efeknya beda. Jadi harus trigger aspek kreativitinya. Kalau bikin secara mungkin kayaknya aspek literasi aja. Oke, kita udah lakuin brand styles, color, box ranges, box shapes, yang 5 styles. Styles jadi kita udah pilih juga. Sekarang yang 6 connection. Bapak Ibu kalau boleh lihat sebentar di depan connection. Connection itu yang ada garis putus-putus. Garis putus-putus. Connection itu biasanya buat bikin, misalkan saya di sini punya branch. Saya misalkan punya cabang, tapi cabangnya banyak poin-poin. Dan di sini bahas aspek lain, tapi cabangnya sama seperti yang di sini. Dibanding saya cabangin ulang, jadi penuh, saya pakai connection, jadi ke sini, buat kasih tahu bahwa ini merefer ke sini. Oke. Nah, sekarang kita bikin yang connection. Anggaplah, misalkan saya punya 2 cabang di sini, saya mau bikin connection ya. Kalau Bapak Ibu klik di cabangnya, kan muncul lagi tuh navigation menunya. Lihat yang warna hijau, yang kanan, kanan bawah, warna hijau. Itu diklik sekali, boleh diklik sekali, klik sekali lagi, sambil ditekan. Cuman yang kedua ditekan. Nah, diarahin panahnya ke branch yang kita mau refer. Saya anggaplah saya biar jauh dikit, saya arahin ke sini dia. Begini. Hijau. Jadi klik sekali.
Lalu klik yang kedua ini tekan arahin ke branch yang kita mau lipat. Gimana Mas Ayu, bisa nggak ya connection? Oke, yang penting tidak tahu dulu connection. Klik lagi. Ini boleh nggak Pak? Ya, Belum canggih itu. ini ya. Sekarang kalau kita bikin surat, ini kan bikin sekarang. Kalau kita bikin misalnya pakai tulisan nggak bisa bawa. Jadi itu biasanya. Saya misalnya saya kalau ada tapi itu muncul. Cuma kalau terlalu banyak itu di depan. Tapi kalau mau begini memang kita harus apa? Iya, kita start dulu pas ngejelasin. Kalau misalnya slide nanti jadi ukurannya kok segini, ini saya mau lagi bilang Mau ini. lebih kecil. Saya mau oh iya iya iya. Barunya di mana audio? Bisa tinggal link. Kamu udah
Gimana Bapak Ibu? Ada kesulitan? Kita masih masih basic menunya. Jadi main brace, cat brace, ini sisanya buat main menunya. Oh iya tadi ada ibu yang di belakang tanya, kalau kita misalkan mau nambah brace, misalkan kita udah brace cabang di sini banyak. Nah itu saya mau nambahin satu brace lagi di sebelumnya, brace ini. Kenapa saya kelupaan? Kita bisa pilih klik kanan di brace-nya, pilih insert, pilih brace before. Insert brace before. Kalau nggak ada kesulitan, itu exercise sambil kita. Sebelum saya lanjutin pembahasan berikutnya. Ya. Yang tadi insert before itu Insert before, yang before, cabang before. Ini Pak. yang di mana itu? Iya, Tapi terus gampang ngepatinnya, ini kan kayaknya kamu selalu kelihatan belum sini. Oh, dibedain. Kalau yang ini nggak mau dihapusnya, delete aja. Oke, sambil Bapak Ibu explore, saya bagi sharing sedikit apa yang sejauh sudah saya pakai ya.
Bapak Ibu, saya sendiri biasanya saya udah mulai pakai mind mapping. Ini saya pakai masih dominannya di pekerjaan saya. Kan saya di sini handle juga infrastruktur PKT. Nah, saya sendiri sih punya problem. Mungkin karena versi lama, saya nggak langsung pakai software. Saya masih lebih kayak free flow. Saya berasa lebih oke kalau saya coret-coret dulu di kertas. Gitu. Jadi Bapak Ibu nggak harus. Jadi kemarin saya bawa ide di awalnya ini bukan tentang terpaku ke software alignment-nya. Software alignment kan cuma tools. Tapi yang penting ide utamanya dari mind mapping itu sendiri. Dan saya sendiri sih cenderungnya pakai kertas. Nanti kalau pas saya mau present ke tim atau saya mau diskusi, saya convert dulu, maksudnya bikin lagi bentuk software tadi. Nah ini contoh waktu pas awal tahun, pas saya lagi planning untuk pekerjaan kita di tim hardware. Nah yang menarik sih bukan ini, yang ini salah satu dari pekerjaan kita pas dua minggu lalu. Kalau dulu saya yang ngambil ini doang, ini saya nggak jelasin ini yang bingung. Saya mau reconfigure link jaringan antara kamu satu sama kamu dua. Kalau dulu saya langsung gambar topologi kayak begini ke tim. Saya jelasin ke tim. Mereka ya. Sampai hari H ya, bingung. Ujungnya saya mereka ngerjain lagi. Atau akhirnya banyak salah, banyak missnya. Nah begitu saya gambarin, akhirnya saya ubah nih strategi. Saya gambarin ini tetap topologi, tapi saya bikin mind mapping. Mind mapping yang di sini ngomongin scope pekerjaannya, apa aja poin-poin penting yang nggak boleh miss. Akhirnya ada something yang bagus. Yang bagus itu kalau kemarin saya cenderungin satu arah, mereka jadi kayak saya suruh doang. Kalau sekarang mereka ada diskusi. Gara-gara kita lihat mind mapping ini, ntar mereka bisa cabangin sendiri. Mereka punya ide, mereka bisa ubah juga. Kalau di sini kan baru itu dan saya kasih poin 1, 2, 3. Ini menurut saya urutannya. Pas mereka lakuin di lapangan, mereka bisa ubah posisinya, urutannya tergantung simulasi lapangan. Tapi mereka tetap tidak kehilangan detail. Scope-nya mereka dapat, detailnya mereka dapat. Kalau dulu entah ada scope yang kurang, kelewatan, atau ada detail yang miss. Seperti itu. Nah makanya kalau di saya sendiri, mulai saya melihat ada positif penggunaannya waktu saya diskusi sama tim. Tony Buzan sendiri sih gue kasih ide. Idenya misalkan kalau kita ada rapat, kita ada satu topik yang mau kita bahas. Nah dia usulin gimana kalau tim rapat, ini yang biasa mereka lakukan. Tim rapat masing-masing sebelum ikut rapat, bikin mind mapping pemahaman mereka untuk topik yang mau dibahas di rapat. Apa yang bisa mereka kontribusi untuk dari topik yang diangkat itu. Jadi begitu ketemu rapat itu bisa lebih produktif. Yang dibahas adalah perbandingan dari mind mapping masing-masing tim, masing-masing anggota tim. Jadi nggak ada anggota tim yang misalkan lebih banyak bicara, mendominasi yang sedikit bicara, atau ada yang punya ide bagus tapi terlewat nggak sempat disampaikan. Karena yang diomongin dibahas mind mapping masing-masing. Masing-masing idenya dicantum, ditampilkan di mind mapping. Menurut saya sih ide yang bagus. Dan sedang dicoba dilakukan di tim saya. Mudah-mudahan di Bapak Ibu juga bisa diimplementasi. Jadi bukan hanya buat di belajar mengajar. Pak, ada box nggak? Nggak ada boxnya kan selalu nih ada. Selalu itu ada nggak boxnya kan kita pakai box? Nggak ada boxnya. Free flow, benar-benar free flow. Alasan saya nggak pakai box, karena saya coret-coret di kertas. Kalau pakai box, kertasnya cepat habis tuh. Soalnya kertasnya kecil, gitu. Coret-coret di buku notes kecil. Biasa sih mungkin ya buat ditambahin box. Kalau misalkan anggaplah di sini misalkan ada cabang lebih banyak lagi, kenapa tuh kayak secondary central idea? Boleh lah itu box ini. Itu boleh. Anggaplah tuh box itu jadi kayak meng-outline dari topik tertentu yang penting juga. Makanya Bapak Ibu, kalau yang pakai koneksi, saya juga ada kayak begini. Ini saya waktu pas ngomongin sama tim, ini Bapak Ibu yang pusing sama tulisannya. Jadi ini mau ngomongin ke tim skill set requirements. Maksudnya di atas saya ngomongin ini loh scope kerjaan kita.
Di bawah ini lo target, kalau kita di IT kan kita ngejar supaya tim kita tersertified. Sertifikasi itu bagian bukti bahwa kita kredibel. Nah ini yang mau dikejar, maksudnya dari tim supaya bisa memiliki sertifikasi ini. Dan mereka bisa lihat, maksudnya pas saya minta, ini saya kasih sertifikasi hijau, karena saya mau mulai 2018 ini di KPI, buatnya level 3, minimal setiap tahun ngantongin lulus sertifikasi internasional, satu aja tiap tahun. Kalau ini bawa level 3, nggak harus sertifikasi internasional. Nah, masalahnya kan kalau saya cuma ngomong ini, nggak ngomongin yang big spot ya, mereka nggak tahu kenapa. Kesannya kayak, pokoknya harus. Nah, kalau saya kasih gambar big spot di sini, plus detailnya, mereka mulai dapat gambaran, ini lo kerjaan kita, eksperimen kayak begini. Nah, ini target kita, maksudnya kita harus punya tahu yang di bawah ini. Nah, sekarang masing-masing udah tahu kan, kita baru senang dari target ini. Jadi mereka akhirnya tahu kenapa ada warna hijau. Maksudnya kenapa kejar KPI 1 tahun minimal 1 sertifikasi internasional. Itu contohnya. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman. Nah, karena kita akademisi, saya juga mulai mencoba-coba terapin mind mapping untuk di penelitian. Ini ada sebenarnya tahun ini ada 2 target penelitian. Yang satu belum saya bikin mind mappingnya, tapi idenya sih udah ada. Jadi yang satu ini saya mau ngebandingin framework isi best practices. Kalau dulu pas bandingin framework, saya pakai Excel, tabel-tabel. Jadi framework kan ada domain-domainnya. Saya banding-bandingin setiap dari tabel Excel yang kiri, framework A, misalkan yang kedua framework B. Nah itu kadang-kadang framework kan punya sub domain. Nah itu saya nggak ketemu caranya kalau pakai Excel, maksudnya bingung, jadi jelimet. Coret-coret di kertas juga jadi berantakan, karena saya bukan tipe yang organize rapi juga. Nah yang saya lagi pikir, kalau saya pakai mind mapping, kayaknya bisa nih. Jadi saya cabangin, punya dua central idea. Nanti pakai connecting untuk membantu saya bandingin, maksudnya kesamaannya apa sih di 2 framework, perbedaannya di mana. Soalnya ini saya dapat idenya pas saya baca literatur diterapin juga di luar, bukan untuk penelitian sih, tapi ada konsultan bisnis kerjanya buat nentuin, dia istilahnya konsultan yang nentuin perusahaan mana yang layak dapat modal. Jadi ada startup tuh pada masuk ke dia kan punya koneksi yang punya modal. Yaitu startup pada datang meminta modal. Nah dia mau istilahnya kayak audit, kayak disortir lah, mana yang layak dapat modal. Nah, dia bertanggung jawab sama modal istilahnya modal investornya. Nah dia pakai mind mapping untuk sortir. Ada banyak case, cuma sayangnya case bagus itu nggak dikasih lihat mind mappingnya, maksudnya kayak rahasia dapur. Cuman paling tidak kita bisa dapetin ide. Kalau Bapak Ibu baca buku mind mapping, sebenarnya banyak kan dia bukan buku teknis, jadi nggak akan diajarin kita klik ini, klik itu, gambar ini, gambar itu. Karena basicnya cuma central idea, punya main branch, punya sub branches, udah terserah mau diapain. Idenya tinggal gimana dipakai. Jadi banyak kan bukunya itu lebih kayak ngomongin diterapin di sini ada berhasil gini, jadi kayak kita bisa dapat kayak inspiring dari success story yang pemakai mind mapping. Nah ini yang paper kedua ya, paper kedua ini sih saya mau uji coba sebuah teknologi di server. Nah ini yang saya tulis di sini nih sebagai gambarannya Bapak Ibu, ini kayak poin-poinnya untuk tes platform tesnya. Dari sini supaya saya nggak kehilangan poin-poin penting untuk tesnya apa aja bisa dibutuhin. Ini skenario-nya, cabang-cabang ini pasti akan bercabang lagi pas saya akan saat saya mulai lakuin tes. Dan misalkan saya ketemuin ada problem atau apa, nanti akan timbul pertanyaan baru, dia akan bercabang-cabang. Nah di sini parameter yang saya mau cek uji, ini ada pertanyaan maksudnya pas saya lagi rencana tes ini yang kepikir, pas saya mau compare misalkan sama metode lain atau teknologi lain, itu saya bisa bikin cabang baru. Ini yang contoh sekilas di saya pakai. Oke Bapak Ibu, kita bisa masuk exercise 2.
2. Branch up. Ini setelah ini kan kita mesti Oh, saja. oke, set. Ini kalau mau di set nanti itu pilih file, set as. File set as, ya ketik nama filenya. Essential.imx. Nah, Bapak Ibu, yang kita pakai software itu versi standar. Jadi hanya bisa dibuka pakai software timeline-nya sendiri. Kalau Bapak Ibu punya yang ultimate, versi ultimate, itu kita bisa ekspor dari gambar. Jadi buat kita masukin ke PowerPoint, slide PowerPoint. Nah, ini bisa. Yang ini yang standar, yang resmi itu nggak bisa. Kita sih ada yang versi Spanyol. Bahasa kita di IT, Spanyol Spanyol. Kami bacakan ke ultimate gitu. Kita aja kalau Bapak Ibu mau gitu. Bisa dapat ya nanti videonya? Bisa. Spanyol Kalau install di tempat di komputer itu bisa yang Spanyol. Bisa kita ada versi 9 ultimate. Cuman kalau lagi dibagi mahasiswa yang resmi aja jangan yang Spanyol. Oh, itu bisa diekspor ya? Iya, kalau yang ultimate tuh bisa diekspor. Kalau yang ini nggak bisa diekspor. Ekspornya ya presentasi di dia tapi nggak bisa diekspor ke PowerPoint. Tapi dia bisa video. Bisa jadi media ya? Itu bisa jadi image, PDF. Oh, di luar seganya. Oke, dicoba-coba aja. Sampai kalau ultimate menunya lebih banyak lagi. Bisa explore. Tapi ada bisa Jadi kita cobain dulu. maksudnya di file software-nya. Iya, karena dia explore. Itu kalau mau yang export, tapi itu belum dicoba. Bisa apa enggak? Exportnya gimana? File, dia itu export. Ada export. Oh iya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi exercise 2. Exercise 2 untuk branch up nomor 1. Ini branch-nya bisa kita modif-modif. Ini branch-nya bisa kita modif kalau misalnya Ibu rasa menonton. Tinggal klik di branch yang kita mau modifikasi, pilih yang abu-abu. Pas nanti ada keluar menu lagi di settings. Nah, pilih branch up. Nah, di branch up ini bisa dipilih. Nanti type model branch-nya mau seperti apa. Yang abu-abu settings. Klik di branch-nya, pilih settings, pilih branch up. Ya, pilih branch up. Branch up. Bapak Ibu kita juga bisa pilih styles. Kalau misalkan ibu Bapak Ibu nggak suka yang ngomong begini, kita bisa pilih styles. Styles. Di sini styles. Di sini ada banyak pilihan. Deep blue, Mustang. Ini sih lebih main ke model-model dari orangnya.
Oke, bisa Bapak Ibu? Oke. Kalau untuk yang poin-poin penting, misalkan cabang tertentu kita punya highlight tertentu, kita bisa pakai insert. Kita bisa insert boundary. Iya, klik kanan, pilih insert, boundary. Klik kanan, pilih di cabangnya, klik kanan, insert, boundary. Kalau boundary-nya udah kepilih, bisa di double klik di bagian boundary-nya, kan bisa pilih model level dan sebagainya. Itu cuma model fungsinya. Iya, sebenarnya sih boundary itu kayak buat kasih tahu kalau misalnya kita mau highlight cabang tertentu kan. Jadi satu kelompok gitu. Iya. Misalnya kayak misalnya saya kelompokkan bagian cabang di sini. Untuk menganggap bahwa itu penting gitu ya. Iya. Klik di bench-nya, lalu ibu klik kanan, pilih insert, boundary. Oh, double klik di boundary-nya. Double klik di boundary-nya. Double klik di dalamnya. Kalau sekarang aja saya ini kayak nggak jadi saya mau pindah ke sana. Yang di sebelumnya. Iya. Uangnya double klik di bawah. Double klik kiri, double klik. Double klik. Nah, jadi dia. Jadi dia. Kalau misalnya abang lagi kaget.
Gitu, coret-coret di kertas dulu buat ngebiasain. Saya pun juga awal-awal yang penting sih bukan soal di software, soalnya cuma tools. Yang penting biasa dipakai, jadi kita terbiasa kalau proyek kayak gitu. Kalau dari literatur yang saya baca sih katanya kalau udah terbiasa, lama-lama ya kita juga mikirnya alamat mapping di otak kita. Nggak terbiasa kayak ngafal paragraf kayak gitu. Kayaknya iMac ya ada versi Android kan. Kayaknya nggak ada, tapi mungkin ada software versi lain yang bisa di Android. Soalnya buat bikin mind mapping nggak hanya iMac doang, ada banyak software lain. Harusnya ada.